alihi wa tabi'in dan kita umatnya yang insyaallah senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah, kita mulai pertemuan kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dulu. Seharusnya kita hari ini membahas terkait dengan sifat huruf. Namun makhluk kita belum selesai ya. Kita masih di makhluk al-lisan. Dan kita lanjutkan pembahasan kita insyaallah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan makhluk qad. Sudah sampai qad ya kita ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, maka bagian ini namanya apa? Bagian ini namanya lisan. Pangkal lidah ya. Setelah pangkal lidah kita kemana? Tengah lidah. Setelah kita ke tengah lidah kita ke tepi lidah. Setelah ke tepi lidah kita ke ujung lidah. Jadi lagi-lagi membahas makhluk itu, baik itu makhluk umum ataupun makhluk khusus, maka pembahasannya dari bawah ke atas. Pembahasannya dari pangkal. Di dalam pembahasan lidah, maka kita yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah pangkal lidah. Yang di pangkal lidah ini kita sudah membahas dua huruf. Apa hurufnya? Qaf dan kaf. Selesai ke pangkal lidah kita ke tengah lidah. Di tengah lidah kita membahas jim, shin. Ketika menyebutkan huruf-huruf seperti ini, Pak, maka sebut asmaul hurufnya. Sebut nama asli hurufnya. Jangan disebut ja. Sebut dia sebagai jim. Tengah lidah kita membahas jim, shin, dan huruf ya. Selesai pangkal lidah, selesai tengah lidah, kita membahas tepi lidah. Yang tepi lidah ini kita membahas huruf apa? Huruf qad. Oke, baik. Kita sekarang membahas huruf lam. Kita percepat. Pembahasan huruf qad itu pembahasan tepi lidah. Tepi lidah itu dari mulai pangkal tepi lidah kemana ya Pak? Ujung tepi lidah. Jadi ketika membahas huruf qad yang ada di tepi lidah ini, tepi lidah itu batasannya mana? Batasan tepi lidah itu dari mana? Pangkal tepi lidah sampai ujung tepi lidah. Itu dulu ya. Jadi yang perlu dipahami adalah ketika membahas huruf qad yang dia keluar dari tepi lidah, maka tepi lidah itu dia mempunyai batasan. Batasnya mana? Batasnya dari pangkal tepi lidah ke ujung tepi lidah. Karena tepi lidah kita ada dua, makanya huruf qad itu boleh dibaca dari sebelah kiri, boleh dari sebelah kanan, dan boleh dari kedua-duanya. Makanya itu Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala mengatakan wadhadu min hafatihi idwaliya nadrasabi Isa awilna. Jadi kesimpulannya tepi lidah itu mulai dari pangkal tepi lidah ke ujung tepi lidah. Nah sekarang dari ujung tepi lidah ini sampai ujung tepi lidah di sini, ini belum kita bahas. Sekali lagi Pak ya, dari ujung tepi lidah itu sampai ujung tepi lidah ini. Ini ujung tepi lidah pertama, ujung tepi lidah dari sini sampai sini. Kira-kira ini pembahasan huruf. Dari mulai ujung tepi lidah ini, sini
sampai ujung tepi lidah sini. Kira-kira ini akan membahas huruf. Huruf apa kan? Huruf lam. Jadi lam itu keluar dari mana? Ada kan? Nah ini bisa. Ma'a litati at-tanaya al-'uliyah. Jadi ada dan hafa al-lisan ma'a litati at-tanaya al-'uliyah. Yang akan kita bahas di sini adalah huruf-huruf yang dia keluar dari dua ujung tepi lidah. Kan tepi lidah kita ada dua, ujungnya juga berapa? Dua. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah ujung dua tepi lidah. Ketemu apa? Lidah. Apa lidah? Gusi. At-tanaya, at-tanaya. Gigi. Hanya gigi saya saja. At-tanaya, at-tanaya ada berapa jumlahnya? 4. At-tanaya dalam bahasa kedokteran disebut sebagai gigi seri depan. Al-'ulya, bagian. Jadi yang akan kita bahas di sini Bapak Ibu sekalian yaitu adna hafatanil lisan ma'alitatif tanaya. Dua ujung dua tepi lidah bertemu dengan gusi gigi seri bagian atas. Contoh, ya, la, li, lu, bal, bil, bul, la, li, lu, bal, la, li, lu, bal, bal, bil, bul, bal, bil, bul. Dan insyaallah ya. Oke, selesai membahas huruf apa ini? Setelah kita membahas huruf lam, kita akan membahas huruf nun. Oke, kita membahas nun. Nun ada di mana? Ujung lidah. Apa bahasa ujung lidah? Tarful lisan. Ma'a litati at-tanaya al-'uliyah. Tarful lisan ma'a litati at-tanaya al-'uliyah. Ya, tarful lisan ma'a litati at-tanaya al-'uliyah. Tarful lisan. Apa tarful lisan? Apa? Al-lisan maka kita istilahkan bertemu ini. Litati apa lita? Gusi at-tanaya gigi seri depan, al-'uliyah bagian. Dapat bayanginnya dan ujungnya bertemu dengan gusi gigi seri depan. Bapak Ibu paham ya gusi ya? Gusi itu tempat tumbuhnya pangkal gigi. Kalau ini gigi kita itu kan ujung, ini kan pangkalnya. Tempat tumbuhnya pangkal gusi
berada di mana? Di kita, yang kita sebut sebagai huruf. Kita membahas apa ini? Huruf nun. Yuk, nah, ni, nu, dan bin, bun, nadi, nuban, Oke, selesai huruf nun. Selesai membahas huruf nun, kita membahas huruf di pertemuan yang lalu. Pertama kita membahas apa nih? Qaf, terus kaf, jim, shin, ya, qad, lam, nun, ra. Kita membahas apa? Huruf ra. Huruf ra di mana tempatnya? Fathul lisan. Maka lifati al-thanaya al-ulya. Fathul lisan maka lifati al-thanaya al-ulya. Fathul lisan maka lifati al-thanaya al-ulya. Punggung. Kalau dalam fikih ada namanya pihak, punggungin. Al-lisan ma'a lita gusi al-thanaya gigi seri depan, al-ulya bagian atas. Yang punya buku silakan dibuka sendiri Pak ya. Di halaman berapa itu? Masa Nufro 140. Silakan dilihat di halaman 140. Karena tidak semuanya punya buku, maka saya tulis. Dan secara pribadi saya lebih nyaman untuk menulis. Jadi kalau nggak tulis, saya tidak persiapan apa-apa. Coba kalau saya berkali, saya pernah menjadi pengurus masjid selama 5 tahun lebih. Ada beberapa kali Ustaz bawa laptop, antara laptop dengan tim fokus kayak nyambung. Apa yang dilakukan? Peringatan. Belajar karena berapa ilmunya ada di laptop. Saya lebih nyaman ilmu yang saya bawa, saya tidak membawa apa-apa. Jadi saya tidak membawa apa-apa, siap dengan segala materi. Maka saya lebih nyaman untuk menulis. Karena menulis itu lebih memungkinkan hafalan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin hafalannya mungkin, hafalan apapun itu, mau hafalan Al-Quran ataupun hafalan apapun, maka tulis. Jadi kalau hafalan kita ini hafalan yang lemah, 30 masih terobrak-abrik, terpulang-pulang, tidak lancar. Salah satu faktornya adalah tidak pernah menulis. Maka tulis. Makanya kalau kita lihat di orang-orang Afrika itu, dia mempunyai metode, namanya metode Lawi. Apa metode Lawi? Jadi ada papan tulis, ditulis oleh mereka. Jadi sebelum setoran kepada gurunya, maka mereka tulis. Maka hafalan lancar. Maka yang kami lakukan dahulu ketika kami hafal, yang pertama hafal itu pegang mushaf. Setelah pegang mushaf, apa fungsinya pegang mushaf? Agar melihat apa yang kita hafal. Jangan sampai kita menghafal sesuatu, tapi tidak tahu tata letaknya di sebelah kanan atau sebelah kiri mushaf. Jadi lihat mushaf. Setelah lihat mushaf, tutup mushaf. Setelah tutup mushaf, hafalannya lancar, berdiri. Setelah berdiri, jalan. Setelah jalan apa yang untuk setelah itu setorkan lancar. Dan salah satu di antara metodenya metode Lawi, metode untuk menulis. Maka pastikan hafalan apapun, pastikan materi apapun, tulis. Ya, tulis. Meskipun punya buku, nulis Pak. Itu ya. Baik, lanjut.
Kita ke huruf O. Dalam berapa status? Huruf O ada di punggung lisan. Punggung lidah. Punggung lidah itu mana? Ini ujung lidah. Masuk ini. Ini ujung lidah. Dia masuk ini. Nah, ini kalau ini lidah gimana? Ada di sini. Ini ujung lidahnya. Ini punggung lidah. Makanya Al-Imam Ibnu Ghazali itu mengatakan apa? Allah yudani yulaqin al-qawl. Huruf itu tempatnya ada di ujung lidah masuk sedikit, yang disebut sebagai waqtul lisan. Ya, bertemu dengan apa? Lisan. Apa lisan? Gusi. At-tanaya bisa di depan, al-ulya bagian atas. Yuk, huruf O. 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 Ri. Ri. Ru. Ru. Qarirutar. Tar. Bir. Bir. Bur. Bur. Qarirutar. Nah, baik. Huruf lam sudah, huruf nun sudah, huruf ro sudah. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apa persamaan lam, nun, ro? Subjeknya atau objeknya? Apa persamaannya? Bertemu dengan gusi. Coba kita lihat huruf lam. Lam itu maknanya di mana? Ujung dua tepi lidah bertemu dengan lidah. Apa lidah? Huruf nun maknanya di mana? Ujung lidah bertemu dengan lidah. Apa lidah? Gusi. Huruf ro maknanya di bawah lisan, punggung lidah bertemu dengan lidah. Lam, nun dan huruf ro persamaannya adalah sama-sama bertemu dengan lidah. Apa lidah? Gusi. Karena dia sama-sama mempunyai objek yang sama, maka nanti dalam pembahasan sifat huruf ada yang namanya inhiraf. Apa inhiraf? Menyeleweng. Penyelewengan dimanapun tidak boleh. Tapi ada penyelewengan yang itu ilegal, yaitu apa? Menyelewengnya huruf lam ke huruf nun dan menyelewengnya huruf ro ke huruf yang nanti dalam sifat huruf namanya inhiraf. Akan kita bahas insyaallah pada pembahasan sifatul. Intinya apa? Lam, nun dan huruf ro sama-sama bertemu dengan gusi. Coba ya. Oke, selesai. Kita sudah membahas huruf qaf. Selain itu qaf, ya, terus jim, shin, ya, qad, lam, nun. Sekali lagi, qaf, ya, jim, shin, ya, qad, lam, nun. Sekali lagi, qaf, ya, jim, shin, ya, qad, lam, nun. Selesaikan huruf ro, kita membahas huruf yo. O, dal, apa hurufnya? O, dal, ta. Lagi. O, dal. Di mana tempat yang o, dal, ta? Torful lisan. Torful lisan. Bahan atrofi at-thalaya ewa full. Tempatnya huruf o dan ta. Torful lisan ma'a usuli at-thanaya
Al-Ulya. Coba halaman berapa ini? 140. Silakan buka di halaman 140. Huruf O, dal, ta. Keluar dari tarful lisan. Tarful lisan. Ma'a usuli al-thanaya al-ulya. Apa tarf? Tarf ujung. Al-lisan tidak. Ma'a bertemu usul. Apa usul? Pangkal. Al-thanaya gigi seri. Itu tadi kita membahas al-thanaya itu, maka kalau gigi depannya sumplak itu banyak huruf-huruf yang tidak sempurna ketika dilakukan. Jadi pastikan gigi depannya aman. Jadi kalau sudah gigi depan ini tidak aman, satu, lam tidak sempurna. Terus lagi, nun tidak sempurna. Terus loh tidak sempurna. Terus lagi, dal, ta. Terus sodek, zai, sin. Terus dal, ta. Berapa huruf? 12 huruf. Itu kalau gigi at-tana ya, gigi apa namanya? Seri depan ini somplak gitu ya. Wah itu 12, minimal 12 huruf tidak sempurna. Maka gimana caranya? Buat gigi pas atau di kanan. Al-ulya al-ulya bagian ya, tarful lisan ma'a usuli at-thanaya al-ulya. Lidah, bayangin aja, lidah bertemu dengan usul pangkal. Jadi tadi kita membahas gusi. Nah, gusi itu tempat umumnya pangkal. Yuk, li, selesai dan setelah selesai dan kita kemana? Sod, zai, sin. Sod, zai, sin. Sod, zai, sin. Sod, zai, sin. Setelah kita membahas apa? Ya, terus jim, shin, ya, mod, lam, nun, terus dan jud, sod, zai, sin. Ulang dari jim, shin, ya, mod, lam, nun, dan sod, zai, sin. Sod, zai, sin tempatnya di mana? Tarful lisan. Pak dalam berapa itu? 150 kan? 150. Silakan
Tadi buka 150. Shad zain sin tempatnya di tarful lisan ma'a atrafi as-sanaya as-sufla. Tarful lisan ma'a atrafi as-sanaya as-sufla. Tarful lisan ma'a atrafi as-sanaya as-sufla. Tarf, apa tarf? Al-lisan ya ma'a atraf. Atraf itu jalan dari tarf. Apa tarf? At-tanaya di seri depan. As-sufla, as-sufla, asfal, asfal. Kalau asfal, kalau jalan dari bawah namanya aspal. Jalan aspal itu pasti bawah ya. Tidak mungkin aspal itu di atas. Aspal, as-sufla bagian bawah. Jadi tempatnya shad zain sin ujung lidahnya bertemu dengan ujung gigi seri depan bagian bawah. Ini ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri depan bagian bawah. Pertemuan ini tidak nempel. Shad zain sin apa bertemu dengan apa tadi? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri depan bagian bawah. Pertemuan dua organ ini tidak nempel. Lagi-lagi yang perlu digarisbawahi adalah pertemuan ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian bawah itu tidak nempel. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi nempel gitu, ini tidak nempel. Apa fungsinya tidak menempel? Agar nanti tercipta satu sifat namanya sifat sofir. Apa namanya? Sofir. Kalau nempel, sifat sofirnya memang tidak ada. Maka pastinya sudah ada. Namun sudah tak tahu dia sudah. Yang kedua, sambil membayangkan ada pertemuan ujung lidah ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri depan bagian bawah. Oke, selesai. Shad zain sin. Lanjut ke makhraj terakhir pada lidah. Apa itu? Bo dan ba. Bo dan ba. Tempatnya di mana? Tarful lisan. Coba dalam berapa? 163. Silakan dilihat 160. Tarful lisan ma'a atrafi as-sanaya al-ulya. Tarful lisan ma'a atrafi as-sanaya al-ulya. Tarful lisan
lisan ma'an atrofi at-talaya al-ulya tarf wa tarf jum al-lisan ya ma'an atrof itu jamak dari tarf atrof jamak dari tarf at-talaya gigi seri al-ulya bagian ini ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri depan bagian satu-satunya 3 huruf ini satu-satunya huruf yang dia harus keluar ujung lidah. Pastikan ujung lidahnya keluar. Yuk, mo, ti, tu, keluarkan ujung lidahnya. Di, tu, dadiduban ta fi tu tafiduban selesai pembahasan lidah. Lidah kita pertama kali membahas huruf terus jim, shin, ya, qad, lam, nun, dal, ta, sad, zain, sin, dal, ta. Lagi jim, shin, ya, qad, lam, nun, dal, ta, sad, zain, sin, dal, ta. Kita mulai dari pembahasan pertama makhluk pertama namanya al-jauh. Al-jauh hurufnya berapa? Huruf huruf apa saja? Alif sebelumnya yang sebelumnya kasroh waw sukun sebelumnya doma. Lagi-lagi bahasa al-jauh hurufnya ada 3 yang empat. Apa? Alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya doma. Setelah ke al-jauh kita mana? Al-halaq. Al-halaq tenggorokan. Hurufnya ada 6. Pertama hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Lagi hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Selesai pembahasan al-halaq, kita pembahasan al-lisan. 3. Pertama kaf, jim, shin, ya, qad, lam, nun, dal, ta, sad, zain, sin, dal, ta. Lagi dari al-jauh ada 3 huruf mad. Pertama alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya doma. Masuk ke al-halaq. Al-halaq tenggorokan. Ini ada 1 hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ke lidah lam, jim, shin, ya, qad, lam, nun, dal,
ta, sod, zain, sin, bo, dal, ta. Masuk ke makhraj yang keempat. Apa yang keempat? Apa siapa? Bibir. Maka ada kalau pas belajar Al-Quran itu, dari Islam namanya musyafah. Jadi kalau kita belajar itu ada namanya talaqi wa musyafah. Sering dengar kan ya? Kita belajar Al-Quran itu metode terbaik dari belajar Al-Quran adalah talaqi wa musyafah. Ini kan itu tunjukkan Nabi itu belajar pada konsep itu talaqi wa musyafah. Talaqi itu bertemu. Jadi kalau Bapak Ibu belajar Quran atau tidak, tak akan bisa. Tak akan bisa. Belajar apapun yang bisa mengikat, tidak akan masalah. Yaitu termasuk belajar Al-Quran. Nabi sendiri talaqi. Apa talaqi? Bertemu sama siapa? Jibril alaihissalam. Luar biasanya Nabi. Nabi itu sesibuk-sibuknya Nabi. Nabi punya kader juga. Kadernya berapa? 124.000 sahabat. Sahabat berapa tadi? 124. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu gak nganggur ya. Nabi bukan nganggur. Nabi itu mau bina 124.000 sahabat. Kenapa beliau kan dan beliau terus. Selain mengurus para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengurusi kenegaraan, yaitu Mekah dan Madinah. Nabi punya istri berapa, Pak? 9 kalau kita menghitung istri Nabi 9. Belum lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah komandan perang. Yang perlu kita garisbawahi di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah nabi. Nabi adalah seorang nabi yang memiliki 124.000 sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah presiden dari 2 negara. Ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya 9. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kunci Baitul Mal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam komandan perang. Namun setiap malamnya tidak pernah lewat untuk bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam kalau belajar. Kita itu waktu biasanya. Nabi itu bukan, Rasul bukan, komandan perang, dan perang aja jangan perang gitu. Istri berapa? Jangan. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, kita presiden pun bukan, kita memegang Baitul Mal jam gitu. Istri baru satu, bahkan dari sini merasa tidak hujan, merasa tidak sempat kemudian setiap malam pun duduk bersama dengan guru untuk mengetahui sisi amal. Tidak dibayarkan para hafid Quran itu. Insya Allah saya yakinkan para hafid tidak ada yang nanti semangat para santri. Salah satu cobaan dan ujian para pusat-pusat hafid itu apa? Bayar malu. Apa? Pastikan sempatkan untuk pastikan sempatkan. Nanti kalau sudah kemudian kita terus berusaha, takutnya para santri kebanyakan malu sana, malu sini. Pastikan sempatkan diri bahwa ini sesibuk-sibuknya saya mengajar mana setiap hari saya masih belajar. Baik itu belajar untuk membaca buku ataupun belajar bersama dengan itu pastikan sesibuk apapun. Nah, salah satu konsep belajar adalah al-musyafah. Jadi talaqi, talaqi bertemu. Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Makanya Bapak kalau ingin belajar efektif bertemu dengan jangan sendiri. Hatta wal musyafah. Apa musyafah? Dia bertatap muka, yang ditatap muka, ditatap apanya? Bibirnya, Pak. Kayak cobaan para ustaz-ustaz itu ada para akhwat belajar Quran dengan para ustaz. Belajar itu harus musyafah, musyafah. Lihat bibir. Kalau ini kan teman-teman sudah makanya cobaan kita itu para ustaz itu megang akal. Jadi kalau begini pun saya tidak mau memegang akal. Pastikan yang memegang siapa? Ya akal sendiri. Karena konsep belajar adalah talaqi wal musyafah. Bertemu dengan guru dan
dan bertatap muka. Tatap muka yang ini namanya bibir. Ini ada makna asyafah. Asyafah tadi apa? Bibir. Makna khususnya ada dua. Yang pertama adalah makna syafah. Makna syafah. Makna syafah di as-suf. Makna syafah di sufla. Maka al-rafi al-thalaya Batmu syafah is-sufla ma'a al-rafi al-thalaya Batmu syafah is-sufla Batmu syafah is-sufla Batmu syafah is-sufla Batmu syafah is-sufla ma'a al-rafi Al-Rafi al-thalaya Al-Sanaya al-ulya Al-Ulya Baton. Kalau para santri ada yang baca keuangan dulu, makanya sering disebut apa? Ahlul butun. Ahlul butun. Kalau dipikir mau perut, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ada santri bawa makanan dia dengar aja sinyal yang kuat. Ahlul butun. Jangan makan. Mata perut. Asyarab bibir. Asufla bagian bawah. Asufla asfal bawah. Batmu syafah asufla perut bibir bawah ini. Ini kan bibir ya, yang bagian bawah. Bagian yang tengah ya. Makan bertemu atau rofi At-thalaya gigi sepan al-ulya bagian atas bibir bawah ini bertemu dengan ujung gigi seri depan bagian atas. Yuk fa pastikan kena perutnya fa. Jangan ujungnya. Jadi kalau makan itu kayak orang besar. Pastikan kena perutnya. Fa, fi, fu, laf, bi, buf, fa, bi, fu, baf, Oke, selesai bro Pak. Kita masuk ke materi yang kedua nih. Asyafatan. Apa asyafatan? Dua bibir. Asyafatan. Apa asyafatan? Dua bibir. Hurufnya apa saja di sini? Waw, ba, Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Disyafataini wa babi. Ada waw, ba, yuk, wa, wi, wu, wa, bi, wu, ba, wa, huruf waw itu satu-satunya huruf yang dalam kondisi apapun dia pasti wow. Coba huruf wow ini kasih kata akhir wow. Mau coba tidak? Asal dia wi kasih koma sukun kan? Tahu mau fathah asal koma sukun huruf wow pasti. Kalau membaca huruf-huruf selain bom maka ini contoh
Contohnya apa? Membaca huruf tebal. So, so, do, o, do. Lagi itu bisa dia membaca huruf shadid, shadid, do, do dengan cara do syarat lain. Jadi kata salah satu guru saya mengatakan ada kalamun tadi. Ini sampai bid'ah itu masuk dalam ilmu tajwid. Ada kalamun tadi. Ini perkataan alul bid'ah ada. Saya kira guru saya satu orang bid'ah dua dalam. Jadi jangan sampai selain guru bau kecuali nanti berkata bau. Sekarang yang berubah. Bi, bu, babi bubar, babi bubar, babi bubar, babi bubar, bi, ma, mi, mu, babi bubar, ya selesai, wow, ba. Jadi kesimpulannya yang keluar di bibir ada berapa huruf? Apa saja? Ha, waw, da. Dari al-jawf dulu ada 3 huruf naik. Apa itu? Alif, ya, sukun, waw, sukun, lanjut ke makna yang kedua, apa itu? Al-hal. Al-hal hurufnya berapa? Nah, berapa? Ain, selesai kita tenggorokan kita ke al-lisan. Apa al-lisan? 3. Hurufnya ada berapa? 10. Lisan. Makhrajnya berapa? Makhraj khususnya lisan berapa? Gitu. 4 kan? Makhraj khususnya lidah 5. 4. 10. Kita berada 58. Dan kita di halaman. Itu kesimpulannya di situ. Kesimpulan dari pembahasan kita ada di halaman 58. Berapa makhrajnya? Dari 10 makhraj lidah itu menghimpun berapa huruf? Dari mulai qaf sampai akhir tadi qaf dan ta. Berapa itu? Kan? 8. Apa 18 itu? Oh, kan? Din, shin, ya, qad, lam, nun, o, dal, ra, shad, zain, sin, o, dal, ra. Selesai ke lisan selesai. Kita kemana? Asyara. Kata asyara? Bidin. Hurufnya ada berapa? 4. Waw. Dan makhraj yang terakhir adalah al-khair. Al-khair itu Khaysum itu adalah aqsal anf. Itu apa? Pangkal hidung. Al-khaysum itu pangkal. Makhraj khususnya 1. Hurufnya ada berapa? 2. Apa saja? Mim dan. Jadi ada makhraj yang terakhir adalah al-khaysum, aqsal anf. Ini hidung nih. Ini ada aqsal. Maaf kalau Bapak sudah mobil.
Pas sedang puasa kan ada belum aja tidak boleh dicuci. Salah satunya apa? Itu kalau sedang puasa mobil kita dalam Allah itu mana itu al-khaisu. Apa al-khaisu? Aksan pangkal. Nah, di sini nih keluar dulu apa? Min dan coba sekarang mencet. Jadi untuk memberikan untuk meyakinkan bahwasanya min dan lemas itu asal duluan terjadi. Coba baca huruf hamzah sampai huruf ya diberikan harakat fathah sambil terjadi. Jadi mulai hamzah sampai huruf ya dikasih harakat fathah semua ya. Jadi a jadi satu lagi a Jadi kalau Bapak Ibu ini baca dari mulai hamzah sampai mim dulu pas dulu semuanya apa bedanya kita sama baca? Baca itu kalau ngomong pakai jadi kalau Bapak baca huruf hamzah sampai huruf yang itu masih dulu semuanya a, ma, ma, fa, jangan ha, itu disuping. Gimana supingnya? Satu pastikan yang masuk itu cuma dua. Apa itu? Mim dan yuk a sudah. Sekarang kalau ini kita sudahkan coba ya kita kasih dulu amma menjadi dulunya mim tasdid amma 1 2 3 cek tahan dulu 1 2 3 sekarang anda 1 2 3 masuk hidung sempurna. Jadi hanya mim dan nun yang dia legal masuk ke. Selesai pembahasan makna. Kita simpulkan makna secara umum ada berapa? Secara umum 5. Jadi itu Jauh. Al 3 besar yang kelima Al-Khaisu. pembahasan makna itu dari bawah ke pokoknya tak jauh tadi apa itu jauh enggak sampai enggak selesai pembahasan jauh kita membahas al-Qur'an. Selesai pembahasan kemana? Ya, tidak selesai mana? Terus selesai mana? Satu lagi ya, dari bawah ke yang jumlahnya ada berapa? 5. Dari 5 ini 5 makna umum ini keluar berapa makna khusus? Al-Jawf berapa makna khususnya? 1 berapa? 3 tidak 10 kemudian bibir kemudian makan hidung 1 tambah 3 tambah 10 tambah 2 tambah 1 17. Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan Makharijul Bisa ba'da 17 alladhi yakhtaruhu al-ikhtar. Jumlahnya ada berapa? 17. Dari 17 ini keluar banyak. Pertama apa? Alif sebelumnya ha. Ya sukun sebelumnya kasroh. Ya Sebelumnya terus hamzah ha ain ha lain dan yang keluar dari tidak ha
jim, shin, ya, gon, na, nun, ro, dal, ta, sod, zain, sin, ro, dal, ta, dari bibir, ta, waw, ba, in. Ayo, ini. Selesai pembahasan. Pertemuan berikutnya kita membahas sifat. Harusnya hari ini sifat. Namun kita tidak sampai pembahasan sifat. Sampai sini Pak, ada yang mau ditanyakan tentang makhluk itu huruf. Apakah ini selesai pembahasan? Sebenarnya tidak. Masih banyak pembahasan. Namun lagi lagi tidak semua kita bahas. Apa betul? Kalau ada yang ingin bertanya? Bismillah, selama ini kan kita belajar hal dan ternyata kan belajar hal-hal ya selama ini masih belum ya mulai kita masih ada ribet lah, ribet dengan anak-anak yang bahasa Indonesia yang Indonesia kapal mungkin ada kiat-kiat agar semakin kesana lah bagi saya khususnya memahami secara umum agar lebih pas apa ya peletakannya sesuai dengan yang sudah disampaikan dalam pertemuan. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan walaysa bainahu wa baina tarkihi إلا رياضة walaysa bainahu wa baina tarkihi إلا رياضة الفقه. jawaban dari Imam Suyuti walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun li faqih. Sorry, saya nggak mau Terakhir seperti itu. Kenapa? Walaysa bainahu wa baina tarkihi, dan tidak ada perbedaan bagi orang yang mengamalkan tasbih dan orang-orang yang meninggalkan tasbih illa riyadhatun li faqih, kecuali sering riyadhah. Apa riyadhah? Jadi untuk memfasihkan huruf itu solusi cuma satu, banyak lagi. Harus sering lihat. Perkataan Imam Ibnu Jazari, "Laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun li faqih." Namun Al-Imam Ibrahim bin Ali As-Samanudi di dalam kitabnya As-Sifah As-Samanudiyah, kita tajwid kalimat al-Qur'aniyah, beliau mengatakan akan ma'rifatul kharij kata sifat itu ahkam al-tajwid wa hakada qiyamul wal aqwal afdal ma'rifihi khamsatun ta'ala. Masih ingat 5 rukun tajwid. Yang keempat apa? Harus sering betul. Ya. Namun lagi latihannya jangan sendirian. Tapi apa? Wal akhdhu an afdal ma'rifihi. Harus bertemu, harus mengambil an afdal ma'rifihi. Bacaan itu dari seorang pakar. Intinya harus talaqi kepada guru yang mungkin. Jadi tidak cukup langsung hanya sering riyadhah sendiri, jangan riyadhah sendiri. Riyadhahnya harus sering bertemu dengan satu sendiri. Tidak akan fasih kalau tidak sering riyadhah. Ini bapak ini akan fasih selesai ini sampai boleh akhir, tidak akan fasih. Kalau hanya belajar teori saja. Kenapa ini mengedepankan teori? Agar nanti setelah ini selesai, Bapak harus sering-sering bertemu dengan guru. Saya yakin teorinya ini akan bermanfaat ketika Bapak dan Ibu sekalian setelah ini bertemu dengan guru. Tapi kalau hanya berpegang teori saja, setelah itu sudah selesai, artinya tidak bertemu dengan guru untuk melafalkan seperti yang huruf-hurufnya akan mungkin, tidak akan fasih. Itu ya, jawaban Bapak Rasul. Allah Ta'ala. Ada lagi Pak Rasul? Sadr Zain disebut oleh Al-Imam Ibnu Jazari dengan istilah as-sabil.
safin mustaqim min wa min fawqik fala yasqa. Jadi tidak semuanya disebut dengan nama aslinya. Maksudnya dia hurufnya apa saja. Tapi ada yang diistilahkan huruf tersebut itu dengan istilah rakobnya. Maka nanti kita akan mengenalnya al-qabul huruf. Huruf itu punya apa? Atau memakai istilah tadi sofi. Jadi ketika al-imam Al-Ghazali makharijul huruf itu, makharijul huruf itu, semua hurufnya disebut semuanya. Contohnya Allah dan mata tidak perlu ya dan kalau ini. Ketika mau masuk waw dan ta disebut hurufnya. Allah dan mata bit buamit. Ketika mau masuk waw dan ta disebut hurufnya. Tapi ketika membahas huruf sad dan sayyid, mana masuk dari sini ada? Pakai istilah wasfil mustaqim min wa min fawqis sadaya. Jadi pakai istilah sofi. Alasannya berupa ya, bisa jadi karena faktor baru atau sipil kalau mau memakai buat solid saya isi notnya nggak dapat, maka memakai istilah dari sifat tambahannya dari tiga sifat muhassinah, yaitu sifat sofi. Ada lagi? Yang berupa kalau sebelum tahap A itu kalau ada cuma forum itu karena di belakang kita Betul Hamzah. kalau sebelum A itu memang boleh kok? Tidak boleh. Seperti ini. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi salah satu di antara penyakit huruf mad, satu penyakitnya pertama penyakit huruf mad ketika membacakan huruf pertama kepanjangan. Contoh yang sering terjadi oleh para imam yang saya menyebut istilah dengan mad lirruku. Ada mad lirruku? Tidak ada satu jenis mad yang disebut sebagai mad lirruku, tetapi ada apa? Yaitu ketika membaca Suhufi Ibrahim wa Musa. Panjangan? Panjangan. Maka saya sering minta mad lirruku. Mad ketika mau runtuh. Jadi imam ini setelah baca itu sudah sabihis malam firman. Kan Suhufi Ibrahim wa Musa. Panjangnya berapa Musa? Dua. Saking khusyuknya imam ketika sholat itu. Di akhir-akhir surat Al-Aqdah. Suhufi Ibrahim wa Musa. Panjangan dia? Panjang. Maka apa ini? Mad hukum, mad rukun. Penyakit mad itu adalah kepanjangan. Mad itu panjang, tapi nggak boleh panjang. Berikan kadar mad sesuai dengan kadarnya. Mad tabi'iynya dari berapa? 2, jangan dikasih 4. Ibarat bapak dikasih obat di luar kadar ya, itu 1 sendok, 4 sendok mati. Sama ini. Salah satu penyakit huruf mad adalah panjang. Yang kedua apa? Muncul hamzah. Awal hamzah. Di hamzah itu sering awal. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal mursalati urfa. Ini muncul hamzah. Berarti apa? Ziyadatul madda, ziyadatul mad. Kalau ada tambahan huruf, takutnya ada tambahan mad. Maka jawaban saya apa? Tidak boleh muncul huruf apapun, termasuk muncul huruf hamzah. Kita nggak boleh kan? Nah, tidak boleh. Pastikan kalau huruf mad lil jawfi alifun wa mustahabahi hurufu maddin lil hawa'i. Huruf mad itu cara bacanya apa?
selesai bil hawa ikat. Contohnya wadduha, yuha, itu bagian. Wadduha, wadduha, wal-laili idza saja, saja, enak nggak? Muncul apa? Tidak ya. Oke, satu lagi ada yang mau nanya? Pertanyaan, kalau misalnya terkait dengan misalnya maksudnya ada secara umumnya dikenal ujung dan kaki. Nah, pada saat pengucapan shin dan sa, itu kan jelas berbeda tengah dan ujung antara ujung shin. Nah, kalau untuk makhluk shin itu kan di ujung saya. Sin. Terus apa dengan zai dan apa? Terus. Nah, pada saat pengucapan apabila kita mengucapkan itu ternyata salah makhluk, artinya selama ini kita tidak tahu posisi makhluk. Nah, pada saat kita talafi dan sebagainya, berarti penggunaan hanya talafi. Pada saat talafi itu dinyatakan benar oleh guru, berarti itulah makhluknya. Ya. Jadi itu ya itu. Inti dari kita belajar itu adalah belajar Quran. Makanya dalam ilmu tajwid itu ada namanya tajwid amali dengan tajwid ilmi. Ada tajwid secara amalan dan tajwid secara teori. Yang muncul amalan dulu atau teori? Amalan dulu atau praktik dulu. Makanya siapa al-Qadhi? Siapa peletak ilmu tajwid utama? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada teori atau belum? Belum ada. Yang ada cuma prakteknya doang. Makanya teori sebenarnya penting atau penting? Yang penting adalah kita dengan guru membaca huruf sesuai dengan maknanya, sesuai apa yang dikatakan di guru. Namun syaratnya gurunya harus mungkin. Karena dia belajar. Makanya kalau sudah dikatakan guru, oh ini maknanya sudah pas, ya sudah. Nanti ketika kita bertemu dengan gurunya, katanya maknanya nggak pas, nah itulah perbedaan antara guru. Karena setiap guru itu kadang-kadang punya beda standar. Kalau makna harusnya sama, tapi kalau terkait dengan sifat, cara pembacanya biasanya agak sedikit berbeda, 11-12. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita berguru kepada satu guru, dikatakan benar, tapi kemudian di guru yang lain dikatakan itu salah. Makanya yang saya katakan apa? Pastikan kita bagi para pemula jangan terlalu banyak guru. Jangan berbangga-bangga punya guru. Biasanya yang para pemula kebanyakan guru biasanya nggak selesai semuanya itu. Satu nggak selesai, soalnya tak selesai. Artinya setengah-setengah, malah membingungkan. Makanya itu nasihat saya buat kita bersama. Maka kalau kita sudah merasa kita pemula, jangan terlalu banyak guru. Coba di sini kan banyak guru nih, sama-sama membahas terkait akidah. Allah ada di mana? Jawabannya beda-beda. Katanya Allah ada di mana? Katanya Allah ada di arsy. Katanya Allah ada di mana? Sebenarnya Allah ada di mana? Terlalu banyak guru, jadi bingung sendiri. Maka gimana caranya? Pastikan bersama dengan guru, selesai satu pembahasan, selesai satu materi, selesai satu kitab. Itu lebih afdol daripada kita sering-sering kajian tematik. Tematik penting. Namun namanya juga tematik, sesuai dengan tema. Makanya tidak urut. Kalau tematik kan sesuai dengan apa yang dibawakan oleh guru. Jika ada satu guru membahas fikih masuk fikih jihad, padahal teorinya belum benar. Membahas pohon, wudhu pakai spray, oh terlalu rame ini. Tapi sebenarnya pakai spray ini apa namanya samuran ini. Ini itu kan pembahasan fikih. Artinya apa? Bagi kita bagi pemula pastikan belajar kepada guru. Maka jawaban untuk beliau tadi apa itu? Ya, kalau sudah guru mengatakan benar, ya sudah sesuai dengan itu saja. Karena Nabi SAW mengatakan yang tahu namun dulu. Antum itu kalau ingin belajar
belajarlah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bacalah sesuai apa yang dibaca oleh guru. Allah akan bisa. Gitu. Ada lagi. Yang terakhir ya. Izin bertanya. Ini kalau misalnya kita membaca apa namanya, ketika mewakafkan bacaan makul, nah itu makul, Makul. ya lam terakhirnya itu cara bacanya gimana gitu. Terus sama mustamir yang ketika rohnya ada tasdid. Nah, sama yang terakhir alladzina awaw wa nasaru, pas nahan wawunya itu apakah sama dengan lamanya guna nun dan mim atau lebih ringkas gitu? Ya, pertama makul. Cara gimana? Pertama sempurnakannya makul. Itu sudah apa sih? Makul sebelah kanan bawah. Alfil. Alfil. Ya. Makun. 1, 2, 3. Makul. Sempurnakan maknya. Maknya berapa? Unit 2, unit 4, unit 6. Nah, dia menjadi balik. Hadir disuruh 2, 4 atau 6. Mana pada mana yang direkomendasikan? Jadi kalau ingin membaca yang direkomendasikan 10 unit 2 dan unit 2. Yang kedua sempurnakan 6 dengan cara hijab. Kan monyong ya. Kenapa dia monyong? Karena waw. Atau dia koma? Nama terakhir bukan posisi suku. Maka hijab balikin lagi. Bapak sudah pinjam, balikin lagi. Makun. Ya. Dikembalikan ke dan sempurnakan huruf lamnya dengan sifat-sifat. Yang kedua apa tadi? Mustamir yang ada tasdid. Mustamir. Nah, itu salah satu di antara kaidah nabr. Nabr itu istilahnya atau ada hadfin atau maqtu'in hayyan bihi yakunu saw'atan bi qalilin mimma jawab min al-huruf. Intinya nabr itu gas. Gas atau menghentak. Salah satu di antara tempat nabr adalah di semua huruf tasdid kecuali mim, kecuali huruf guna dan huruf tawaf. Ulangi ya, nabr itu di semua huruf tasdid kecuali guna dan tawaf. Apa fungsinya nabr? Untuk memberikan info bahwasanya huruf tersebut ada dua. Mustamir, yang satu lagi ya. Mustamir. 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 Dengan mustamir. Sama atau beda? Tidak tahu. Mustamir rohnya cuma satu. Dia tidak bertasbih. Tapi kalau mustamir ada tangkat gitu. Itu di situ ada tasbih. Tasbih itu asumsinya ada pertemuan dua huruf yang tamadul dan dua huruf yang sama. Maka ya, huruf yang pertama satu, huruf yang kedua hak. Gitu ya. Jadi intinya pada huruf tasbih harus dinafikan. Fungsinya adalah untuk memberikan info huruf tersebut adalah bertasbih. Kemudian yang kedua, kalau ada suara, di situ gunanya pasti mim dan nun, di situ tidak ada unsur guna. Ini kesalahan yang sering terjadi. Jadi au ada son. Sekarang ini au ada son. Apa bentuk dengan apa? Au son. Bayangin au ada son. Sekarang ini mau berkonsumsi bertemu dengan apa? Kalau ada Indonesia dia bicara guna itu bicara tentang huruf apa? Huruf yang keluar dari al-faiz. Bicara guna bicara tentang huruf yang keluar dari al-faiz. Itu huruf mim dan nun. Sekarang pertanyaannya, pertanyaan tadi ada waw ada sukun. Ada pertemuan waw sukun bertemu dengan waw. Huruf pertamanya apa? Waw sukun. Huruf keduanya waw. Ada mim dan nun? Ya. Ada urusan sama sekali dengan huruf mim dan nun. Artinya yang guna enggak? Tidak. Hanya dia diidghamkan, namun idghamnya adalah idgham bila.
awam wa nasrun, awam wa nasrun, awam wa nasrun. Jangan ditahan. Awam wa nasrun. Kenapa? Tidak ada urusan dengan huruf gitu ya. Lagi ya. Jazakumullahu khairan. Lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Baik, tamat yang dikira di kepala masjid. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekolahnya di dulu ya. Seperti saya katakan,